Well, hello, hello. Hi, Leo. Leo. Apa kabar kalian semua? Sekarang aku mau bacain ini ya, zodiak kalian sampai akhir tahun. Dari sekarang sampai akhir tahun ya. Ayo dong nyala. Woi. Tip. Ah. Aku bacain zodiak kalian sampai akhir tahun dan aku seperti biasa ya, aku bagi jadi kayak 4 bagian. General, terus percintaan, terus kerjaan, karir, dan terakhir adalah advice buat kalian. Sama kalau sekarang tuh aku suka masukin pesan afirmasi buat kalian juga ya. Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Take what resonates and leave the rest ya. Kalau mau lebih personal atau konsultasi pribadi, itu bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dexatarot, ada di description box di bawah. Oke. Sambil aku siap-siap, ini ya, jangan lupa untuk follow. Kok follow sih? Subscribe, terus like juga, biar aku seneng dan semangat untuk buat videonya lebih rutin ya. Oke, Leo. Ditonton sampai akhir ya. Kalau di skip sayang nanti kamu sepotong-sepotong. Gak ngerti. Di sini ada Loyal Heart. Kita awali Leo dengan kesetiaan. Loyal Heart. Lalu kita ada Storm Fields. Purification. Kenapa kamu harus disucikan? Ada yang ada yang tidak suci kah di sini, Leo? Aku mau sambil duduk aja deh. Leo. Ada The Magician. Lalu ada Page of Swords. Ada Ten of Cups. Aku pengen gali lebih lanjut lagi di The Magician-nya ya. Loyal Heart, The Magician ini kita punya Five of Swords. Oke. Jadi secara umum ya, mungkin dari bulan Juli Agustus ini kamu nih bakalan ini sih dilihat atau diminta traits kalian yang setia ya, entah sama pasangan atau sama tim kamu atau sama keluarga kamu, tapi lebih ke pasangan sih. Kayak kamu tema 2 bulan ke depan adalah mengenai kesetiaan, terutama kesetiaan di pasangan ya, dengan pasangan kamu atau di relationship kamu. Selain itu, kalau memang nggak ada hubungan sama pasangan, itu lebih ke tentang bagaimana kamu yang bisa mengatur emosi dan ekspektasi sih sebenarnya. Gitu. Ini entah kamu yang memang diminta untuk lebih perhatian sama pasangan, ya, atau perhatian sama kolega-kolega di sekitar kamu sih. Kayaknya belakangan ini ada perbedaan pendapat atau ada perselisihan ya, ada kesalahpahaman di sini. Dan dengan kartu The Magician ini sebenarnya masalah itu tuh bisa dihindarin, cuman mungkin karena ego kamu juga yang tinggi. Jadinya tuh itu tuh kayak masalah yang bisa dihindari, dan sebenarnya yang terjadi itu adalah masalah yang seolah-olah kayak dibuat-buat gitu loh. Sayangnya begitu. Nah, dengan kartu The Magician ini artinya kamu punya kuasa penuh untuk membuat hubungan ini bisa jadi membaik lagi gitu. Ya, dan kamu juga punya kuasa atau power untuk menentukan mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dihilangkan dari hidup kamu. Karena kayaknya 2 bulan ke depan ini kamu nih banyak diperlihatkan mengenai
apa sih kesetiaan itu sebenarnya, loyalitas gitu ya. Terus di sini di 2 bulan berikutnya, Juli, September, Oktober, secara umum kita ada Stormfield sama Page of Swords. Jadi kayaknya di 2 bulan selanjutnya ini ada sesuatu yang membuat kamu penasaran ya. Dan kamu jadi kayak mau belajar untuk mempelajari itu, tapi sebenarnya kamu jangan mengambil porsi yang bukan milik kamu gitu. Lakukanlah sesuai porsi kamu, karena takutnya malah menimbulkan masalah yang nggak perlu. Kayak yang tadinya kamu harusnya nggak tahu, jadi tahu gara-gara kamu kepo, dan itu bikin kamu dilema. Bikin kamu kayak nggak yakin harus lanjutin, harus diem atau gimana nih. Mungkin ada hubungannya sama kerjaan ya. Lalu nanti di akhir tahun ada Purification sama Ten of Cups. Sebentar, Purification ini maksudnya apa? Why Purification is here? Oh, ini kayaknya ada hubungannya sama keluarga sih. Kalau hubungan kamu sama keluarga belakangan lagi nggak baik, kayaknya di akhir tahun akan ada semacam ini ya, kayak apa sih, berjabat tangan kembali lagi. Apa sih, kok berjabat tangan kembali lagi sih? Kembali lagi berjabat tangan, nah maksudnya gitu. Dimana saling kayak memaafkan gitu loh, kayak macam lebaran aja di sini. Banyak kaitannya sama keluarga kamu ya, keluarga inti kamu atau keluarga yang sudah kamu punya sama pasangan kamu bisa juga, atau ini bisa ngomongin tentang community juga, circle kamu, lingkungan dan komunitas di mana kamu eksis. Kayaknya bakalan ada penyelesaian masalah yang tadinya mungkin ada salah paham di awal ya, terus akhirnya terbuka semuanya, jadi tahu mana yang benar mana yang salah, terus jadi kayak maaf-maafan gitu loh, jadi kayak mulai lagi dari nol. Terus yaudah deh, kita sama-sama anggapnya kemarin selesai, mari kita berelasi lagi lah, istilahnya kayak gitu. Kita lanjut lagi dengan kartu ini ya, buat kamu. Ada berita baik juga sih di akhir tahun ya. Ini kamu sekeluarga ikutan kecipratan, jadi semuanya ikut seneng, atau misal satu kantor ikut seneng. Ini ngomong tentang kestabilan juga, ada sesuatu yang dirayakan. Kalau misalnya kamu mengharapkan adanya pernikahan antara kamu, atau komitmen, itu bisa juga di akhir tahun, atau memang akan ada berita baik dari anggota keluarga sih. Ada yang menikah mungkin ya, anggota keluarga. Di sini kita ada Teardrops, Great Personal Sorrow. Ini mungkin dari awal bulan ini ya, Juli Agustus ini nih. Ada sesuatu yang bikin kamu nangis, sedih banget, kangen sama seseorang mungkin. Ya udah sih, itu sifatnya personal sih ya, mungkin kamu nggak banyak cerita. Lalu ada September, ada sesuatu nih di September yang penting, sesuai yang tadi aku bilang ya, September. Lalu ada Throne, wow, Position of Authority. Oh, bakalan naik jabatan nih. Kalau nggak naik jabatan, ya kamu dapat tanggung jawab baru, di mana kamu punya kuasa nih di sini, punya power ya, untuk ngatur ini ngatur itu. Dua lagi please, kok nggak keluar. Oke. Kamu dapat Teapot, Deep Friendship with Someone of the Same Sex. Oke. 6 bulan ke depan ini memang ini ya, kamu kayaknya makin deket nih di akhir tahun sih kayaknya. Momen-momen menyenangkan, pertemanan yang baik sama temen yang gendernya sama. Jadi kalau kamu cewek, mungkin banyak ngabisin waktu sama temen-temen cewek kamu. Begitu juga dengan temen, ya buat kalian cowok. Gitu. Lalu yang terakhir, the purse. Pay attention to your finances. Perhatikan keuangan kamu ya. Perhatikan aja mana-mana yang penting, mana-mana yang hanya keinginan. Mohon diperhatikan sayang. Sekarang kita masuk ke ini ya, ke relationship. By the way, aku lagi akan ngadain giveaway 10.000 followers di Instagram. Yeay! Hadiahnya lebih dari satu. Salah satunya adalah dibacain aku gratis ya, dan pemenangnya pasti lebih dari satu. Aku belum tahu bakal harus ngapain kalian untuk ikutan, tapi sekarang follow dulu aja Instagramnya ya, @texatarot di sana. Oke. Kayaknya lama banget ya, kayak aku sebulanan deh, ini nggak beres-beres. Soalnya aku sendiri banget sayang, banyak banget yang perlu dikerjain. Tapi follow dulu aja, follow sambil dukung aku. Aku juga suka bikin giveaway, not giveaway. Suka bikin apa sih, weekly reading ya, reading mingguan di sana. Jadi di follow. Follow ya gengs, dukung ya gengs. Kita ke relationship kamu ya. Relationship kamu.
Leo, selama 6 bulan ke depan. Wah, awal-awal aja udah chaos and conflict. Chaos and conflict, nomor 336. Out of balance ya, sepertinya. Sepertinya konflik itu bisa dihindari sih. Nyambung sama bacaan pertama tadi ya. Sebenarnya imbalance aja. Imbalance aja itu. Bukan sesuatu yang nggak bisa dicegah ya. Jadi kesalahpahaman atau berantem-berantemnya di 2 bulan ke depan ini tuh ya, karena tektokannya atau take and give-nya tuh kayak dirasa nggak setara gitu loh. Tuh. Yang satu ngerasa dia mesti dan patut didengarkan, diperhatikan, tapi masalahnya banyak maunya, request-nya banyak, itu yang bikin timpang. Karena pengertiannya nggak ada. Ini berlaku nih buat kamu semua yang jomblo, atau yang udah punya pasangan terlebih ya. Kayaknya konflik itu disebabkan karena itu. Kalian tuh kayak raja bener gitu loh, dan emang dapat kartu raja kan. Jadi kayak banyak mau. Padahal kamu juga nggak sempurna gitu kan. Lalu mungkin di September-Oktobernya kita ada kartu flexible sama the star. Why flexible is here? Oh, I see. Ya, yeah. Ketika kamu mau belajar dari kesalahan kamu dan kamu tidak merasa kamu adalah orang besar, maksudnya aku tuh nggak nyaranin kamu jadi nggak pede ya, tapi lebih kayak kosongin gelas kamu gitu loh. Apalagi kalau berkaitan sama pasangan ya, dia tuh bukan bos kita, dia tuh bukan saingan loh, tapi pasangan. Jadi harus dihargain, patut untuk dihormatin juga gitu. Nah, mungkin karena belajar dari kesalahan inilah yang membuat kamu jauh lebih fleksibel dan nggak kaku dan nggak banyak mau, dan lebih mau mendengarkan apa maksud pasangan. Kalau kamu bisa ngelakuin itu, niscaya ini bakalan ada, justru malah ketika kamu lebih santai, keinginan yang pengen kamu dapatkan dari relationship kamu atau dari pasangan kamu tuh malah tercapai di sini. Buat para jomblo, setelah kamu bisa menyelesaikan masalah percintaan kamu tadi ya, yang berkaitan sama ego nih di 2 bulan ke depan, kamu bisa expect di September, Oktober, kalau kamu main sosmed atau dating app, kamu bisa ketemu sama orang baru nanti di sana. Tapi nggak usah nargetin macam-macam sih, di bawah santai aja ya, ngobrol sana ngobrol sini. Malah dapat nanti lebih bagus daripada yang kamu pikir. Lalu ada Never Ending Story sama Five of Wands. Ini jadi antisipasi ya. Siapa? Leo. Soalnya kamu kan udah belajar di sini kan. Kok di akhir tahun kamu ngulang lagi pola yang sama? Nah, ini sih emang ya. Sifat orang itu nggak bisa diubah dan memang nggak instan. Ya, mesti sadar dan dilatih berulang kali. Kamu bisa expect sini di akhir tahun pola yang sama, masalah yang sama, ribut yang sama. Itu masih akan kejadian. Oke, ternyata ya, salah satu sumber masalahnya adalah karir dan keuangan. Wah, jangan ragu untuk merasa rapuh ya. Kok merasa rapuh sih? Jangan ragu untuk ya tunjukin diri kamu walaupun kamu ngerasa rapuh. Tapi dia pasangan kamu loh. Tuh, dia ini soulmate kamu loh. Dia nggak akan ngejudge kok. Jangan ngerasa kamu malah akan disepelein ya kalau kamu tunjukin situasi yang sebenarnya. Justru kalau kamu bisa ngelewatin ini ya, jangan jadikan keuangan dan karir ini jadi faktor. Memang dia jadi faktor, tapi jangan jadikan itu jadi masalah. Ini perbedaan ini mengenai sudut pandang aja gitu. Karena sebenarnya kamu sama dia itu jodoh banget. Siapapun nanti kamu berdealing ya, atau siapapun kamu punya pasangan sekarang, dia ini setia, mau banget bertahan bagaimanapun situasinya. Karena memang dia soulmate kamu, dia jodoh kamu gitu loh. Kalau kalian bisa lewatin ini dengan baik, ini akan memperkuat hubungan kalian. Jauh lebih mantep ya, lebih nggak goyah lagi. Ada orang ketiga dan lain-lain udah nggak akan ngaruh deh. Terus buat yang jomblo, sepertinya polanya masih sama sih. Ketika ketemu sama calon-calonmu nanti nih, ketemu di dating app atau di sosmed ya, kayaknya polanya masih akan sama karena antara kamu nggak cocok atau bakalan ada keributan-keributan di sini, atau memang kompetitif. Karena tadi ya, yang kamu dapetin tuh the star loh. Si siapa? Ganteng, pinter, cakep, cantik, pokoknya ideal banget deh. Dan yang mungkin bikin kamu nggak pede adalah karena ada karir keuangan kamu yang mungkin nggak cocok sama dia. Tapi menurut aku ini worth it untuk diperjuangkan ya. Karena dia ini soulmate dan kamu bisa punya hubungan yang komit di sini.
Lalu ada wise, think smart, take your time. Yes, sebelum kamu ribut, sebelum kamu ngeluarin energi kamu yang berlebihan untuk marah-marah, sebaiknya dipikir dulu deh, dipikir pinter ya, think smart. Ambil nafas dulu, ambil break dulu daripada langsung serang sana, serang sini. Jadi sosok yang bijak di sini, Leo. Lalu ada incoming abundance, reliable, structure, foundation. Artinya percintaan kamu ini kan itu membawa aura tersendiri kan, energi tersendiri. Dan ini saling berkaitan sama keberkahan atau kemakmuran kamu gitu loh. Kalau kamu bisa menjaga hubungan baik sama pasangan, sama lawan jenis, terutama ya sama pasangan yang punya hubungan personal ya, ini akan mendatangkan rezeki loh. Istri kamu, suami kamu itu tuh banyak bawa rezeki loh, bukan dari kamu doang. Ada loyal, wah, kamu dapat 2 kali kartu loyal ya, ngomong tentang kesetiaan. 6 bulan ke depan, kesetiaan itu akan diuji, atau akan jadi topik yang kamu bahas sama pasangan kamu di sini, loyal. Ini ngomong tentang kesetiaan, ngomong tentang bagaimana kamu bisa percaya dan kamu bisa dipercaya, dan ngomongin tentang bagaimana dia ini bisa diandalkan, atau kamu bisa diandalkan. Kita dapat coffin, endings brings new beginnings, growth, heartbroken, sunglasses. Ini satu sisi lain yang bisa aku lihat ya. Sepertinya hubungan kamu ini kayak ada di ambang bisa putus atau bisa semacam kayak amit-amit cerai ya. Tapi jangan sampai ke sana, jangan sampai kamu kebawa emosi, makanya diminta untuk ambil nafas dulu, ambil space dulu supaya kamu bisa mengucapkan dan memutuskan hal-hal yang bijak supaya bisa belajar dari sini dan bisa tumbuh. Daripada mati mendingan tumbuh. Untuk tumbuh itu juga perlu proses dan menyakitkan loh sebenarnya. Untuk bisa keluar kayak misalnya di sini akar jaringan lagi tuh kayak breakthrough gitu kan. Nah, daripada mati mendingan tumbuh, berubah untuk bisa mempertahankan ini. Mungkin dalam prosesnya ada ego kamu yang terluka dan bikin kamu sakit hati atau kecewa. Tapi aku rasa ini nggak worth it untuk dipisahkan gara-gara ego sih ya. Makanya dengan kartu sunglasses kamu diminta untuk focusing out ya. Jadi kalau memang kamu jangan keburu-buru buat keputusan lah intinya. Kamu harus kayak ngambil waktu dulu, mundur ke belakang untuk melihat dari jauh gitu. Diperhatikan lagi. Ya, sayang soalnya nih koneksi kalian. Oke? Itu untuk relationship kalian. Sekarang kita ke karir ya. Karir. Gimana 6 bulan pertama di tahun 2023? Apakah oke-oke aja kalian? Percintaan, karir, keuangan? By the way, cepet banget ya. Tahu-tahu udah bulan Juli aja. Tinggal 6 bulan lagi menuju 2024. Nanti jelas akan kubacain akhir tahun sih. Iya, di akhir tahun mengenai 2024 kalian gimana. Aku akan selalu berusaha menjadi guidance buat kalian ya. Leo, 6 bulan ke depan karir keuangannya gimana? Wah, sekarang ini lagi nggak ada uang kamu ya? Lagi nggak ada uang atau lagi kurang sih? Tepatnya kurang ya, lagi ada masalah finansial, mungkin utang juga harus bayar, tapi kok tabungan makin tipis dan makin nggak ada gitu. Memang diminta untuk sabar karena lihat kartu terakhirnya kamu dapat woman holding a coin. Beda banget ya kontras saya sekarang ini lagi kurang uang, tapi nanti di akhir tahun nih bakal kamu megang uang dan bisa kayak traktir orang, pamerin itu, nunjukin itu gitu. Iya. Oh, tapi kamu gak usah khawatir sih. Walaupun kayaknya uangnya kurang ya, tapi sebenarnya ini tuh worth it. Jadi mungkin uang kamu kurang, tapi on the other hand, artinya adalah harga yang harus dibayar adalah kemampuan kamu atau skill kamu gitu loh. Jadi kayak semacam kamu bayar sekolah, iya mahal, duit jadi berkurang, tapi kamu dapat skill baru, kamu dapat pengalaman baru gitu loh. Dan sebenarnya bukan berarti kamu nggak ngasilin, iya kamu ngasilin. Tapi dibandingkan sama yang kamu keluarkan dan yang kamu pemasukan kamu, itu sepertinya kayak banyakan pengeluarannya dan ini yang mungkin bikin kamu khawatir gitu.
memang masih sabar-sabar ya di 4 bulan ke depan nih. Ada ada Eight of Cups sama Temperance. Ada keinginan untuk kayak apa ya? Sebentar, kamu mungkin ngerasa nggak worth it gitu. Karena, ntar aku nyalain lampu dulu deh. Nah, oke. Eight of Coins ini ya. Artinya yang tadi aku bilang nggak worth it karena kamu mungkin ngerasa nggak mungkin kamu ngerasa nggak worth it karena kamu butuh uang, bukan butuh skill. Atau kamu butuh nyata uangnya mana nih, berkembangnya gimana. Memang berkembang tapi kayak kurang pesat dan ini yang membuat kamu lumayan kayak gue harus sabar sampai kapan. Soalnya ada keinginan dari kamu untuk kayak udahlah, gue tinggalin aja, gue resign gitu loh. Kamu butuh keseimbangan dalam hidup. Kamu butuh senang-senang, nggak cuma sabar-sabar doang. Baru 4 bulan loh. Tapi aku ngerti sih ya, 4 bulan mungkin waktu yang lama juga buat kamu. Tapi ya, melihat kartu Woman Holding a Coin di akhir tahun, dan, ada Eight of Swords ternyata. Aku nggak duga ini sih. Melihat adanya Woman Holding Coin di sini, aku rasa kamu mesti sabar-sabar dulu sih. Boleh, cuti lah ya. Cuti, jangan keluar. Mendingan take a break dulu, cuti dulu. Take a break dulu daripada kamu keluar. Karena dikit lagi kamu bakal dapet ini nih. Rezeki banyak nih di akhir tahun. Menariknya tetap Eight of Swords di bawahnya. Kenapa nih? Why Eight of Swords is here? The Hangman. Kenapa? The Empress. Oke. Ini spesifik ya. Mungkin beberapa dari kalian punya keluarga yang yang kalian urus dan kalian tuh bertanggung jawab atas mereka. Beberapa dari kalian mungkin punya istri yang sedang hamil. Jadi walaupun duitnya ada, ternyata nggak bisa kamu pakai untuk senang-senangnya kamu gitu loh. Untuk foya-foya gitu loh. Kan semacam kayak reward ya. Cuma ketika lihat ini ada istrimu yang hamil atau ada tanggung jawab kamu jadi kayak, ini buat apa duitnya nggak berguna, kurang banyak, tetap terikat, tetap nggak bisa berperilaku bebas gitu, nggak bisa gunain uangnya dengan bebas. Terus dengan kartu The Hangman, artinya kayak, ya elah, lagi-lagi gue harus melihat lagi nih prioritasnya siapa, gitu, prioritasnya mana. Jadi harus mikir lagi, dipertimbangkan lagi. Padahal tadinya gue pengen healing, pengen reward, pengen beli ini, beli itu, tapi kayak nggak jadi. Jadi kayak kesel-kesel juga ya. Lalu ada Fire. Tetap semangat sih kamu sih. Awal-awal memang semangat ya. Penuh ide, penuh semangat untuk bekerja dengan totalitas. Romance ya. Antara kamu bisa ketemu sama ada kantor romance, office romance gitu. Kayak kamu punya affair juga ya sama teman-teman kantor. Teman-teman kantor nggak tuh lebih dari satu dong berarti. Atau dengan kartu romance di sini artinya ini ngomong tentang making deal sih. Jadi kayaknya di sini ya, di kesabaran ini nih. Kalau kamu lagi buka usaha, buka bisnis, atau memang kalau misalnya kamu kerja, kamu tuh lagi kayak ngegodok untuk ngajuin proposal atau ngajuin ide ke atasan, ini sebaiknya sabar-sabar dulu, jangan keluar karena sebenarnya lagi dilihat juga sama mereka untuk bisa berhasil gitu, untuk bisa diterima sebenarnya. Ini saat yang baik untuk berteman dengan siapapun ya nih, September Oktober nih. Sebisa mungkin kayak punya hubungan yang baik secara personal juga sama mereka. Lalu ada kartu Truth. Apa ini? Truth di sini maksudnya apa ya? Oke, pada kenyataannya memang kamu secara sadar tahu kalau ya hidup itu, ini masuk nggak sih kameranya? Oh ternyata nggak masuk ya. Oke di sini. Iya sini ya berarti masuk ya. Oke. Kayak harus menerima fakta bahwa kamu memang masih harus berusaha dan kerja dulu lagi sih di sini nih. Ya masih harus kerja juga, usaha, kerja keras. Ini tipenya bukan sesuatu yang kamu tinggal duduk terus langsung muncul dari langit, tapi memang harus disertai dengan kerja juga dan usaha gitu. Oke? Jadi belum ada warisan nih sepertinya yang berhasil. Oke. Kita mau masuk ke advice ya. Atau nasihat nih. Saran buat kamu para Leo. Kita punya be bold and make the first move.
beranikan diri dan buat langkah pertama Leo, percaya diri seperti biasa ya. Lalu a very climax approaches, kayaknya puncak emosi nih atau puncak dari suatu event penting di kehidupan kamu itu ada di Oktober nanti. Terus di sini ada you are good enough, ini pesan ya, kamu ini udah cukup, udah nggak usah dikasih tahu, sebenarnya kamu udah pede banget sih, kamu ini lebih dari cukup, kamu ini sempurna. Terus ada imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Jangan takut untuk berimajinasi dan mencoba ya. Kamu mesti explore lagi sisi-sisi imajinatif kamu. Mungkin sisi-sisi art kamu atau seni kamu ya. Nggak harus kayak gambar, nggak harus pinter gambar gitu loh. Tapi kayak kamu punya kanal atau cara untuk bisa ngeluarin kreativitas kamu dengan buat video kah, atau ngedit kah, atau ngelukis lah, atau ngarang cerita kah, atau nulis kah, apapun itu ya. Atau ngedesain kah. Itu secara harafiahnya. Tapi kalau yang lain artinya kayak jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk merencanakan selama 6 bulan ke depan ya. Lalu ada intention, apalagi kalau misalnya ini disertai dengan intensi yang baik, mungkin untuk orang lain atau untuk diri kamu sendiri juga nggak apa-apa. What if the only resolution you made was to love yourself more? Oh, oke. Terutama buat diri kamu sendiri ternyata ya. Dan mungkin memang untuk orang-orang penting yang ada di sekitar kamu nih. Coba diperhatikan lagi intensi kamu tuh untuk memenuhi keinginan diri sendiri ataukah request dari orang lain atau tuntutan orang lain. Coba diperhatikan. Ini pesan cinta buat kalian. Ada komitmen. Gila loh, berarti total berapa? Kamu total dapet 3 kartu ngomongin tentang loyalitas, kesetiaan, dan komitmen. Komitmen, loyalitas, kesetiaan kamu dan pasangan kamu itu akan jadi isu atau akan jadi topik yang akan kamu hadapi selama 6 bulan ke depan kurang lebih. Jadi memang percintaan kamu akan kena highlight ya di 6 bulan ini. Dan kalau kita lihat kartu Swan, kamu tau gak sih kalau angsa itu dia tuh setia loh. Satu pasangan seumur hidup dan bisa, dan ada juga aku pernah baca deh, kayak aku pernah dengar juga kalau pernah ada satu apa sih kayak sama-sama mirip kayak penguin ya. Kalau satu mati, yang satu bisa depresi loh. Malah mati juga. Jadi, perhatikan intensi kamu sama siapapun kamu berdealing sekarang ya. Kalau memang kamu nggak niat untuk seriusin dia, sebaiknya nggak usah. Kalau seandainya kamu ragu niat dia gimana, bicarakan baik-baik. 6 bulan ke depan akan jadi bulan yang penting berkaitan sama relationship kamu ya. Berarti judulnya nih lebih ke sana sih, percintaan ya. Leo sampai akhir 2023. Asmara kamu jadi fokus utama kamu sih sebenarnya. Ada pesan penting buat asmara kamu ya. Terus kita ke karir ya. Scribe, you have a great talent in writing and content creation. Your words are powerful to influence others that you can use to bring income. Nah ini mirip sama imagination tadi tuh. Coba kamu tap in lagi sama aspek kreativitas kamu. Ini bisa jadi semacam kayak pemasukan tambahan ya. Atau kalau misalnya kerjaan kamu udah berkaitan sama ide-ide menarik gitu tuh, coba diperdalam lagi deh. Kamu ini punya talent yang sangat baik di di desain atau di tulis menulis ya, atau bikin konten kayak gitu tuh. Atau dari kata-kata kamu yang terucap dari mulut itu punya power yang bisa mempengaruhi orang gitu loh. Mungkin kamu nggak sadar tapi yes, kamu punya power seperti itu loh. Oke. Kita mau lanjut ke ini ya, aku mau lanjut ke zodiak dulu sih. Ini memang ngebacain zodiak Leo, tapi aku mau nyentuh ini sih, mau cek kayak Leo. Kalian berdealing sama siapa aja 6 bulan ke depan yang jadi signifikan ya. Ada Sagittarius, terus ada Gemini, ada Cancer, ada Libra, dan ada Pisces.
Itu mungkin jadi zodiak yang penting yang akan berhubungan sama kamu selama 6 bulan ke depan. Terus aku mau pakai ini mangkok ini ya. Pesan apa sih yang ada buat kamu? Udah dapet satu. Aku nggak mau lihat apa yang ku ambil. Ini sempit banget mangkoknya. Aku harus beli baru. Susah ngambilnya. Udah itu dulu deh. Pertama kita dapat ini. Apa? Kayak Hansaplast gitu ya. Hati kamu. Lagi-lagi ngomong tentang percintaan nih. Kamu sangat menghindari sakit hati ya. Atau belum lama ini kamu memang baru sembuh sebenarnya. Baru sembuh bahkan. Baru sembuh dari luka yang lama. Ada donat juga di sini. Kamu nih kayak sekotak donat ya. Kayak sisinya banyak gitu loh. Kadang seneng, kadang moodnya gimana, kadang menyebalkan, kadang membanggakan. Kamu tuh bener-bener tidak bisa diprediksi sama orang banyak gitu loh. Waduh, kali ini kamu bakal kayak gimana ya sifatnya atau moodnya gitu. Selain itu dengan kartu Dunkin Donuts di sini, aku sih ngeliatnya kayak semacam 6 bulan ke depan sebenarnya hidup kamu tuh secara umum manis ya. Tapi bentuknya beda-beda, rasanya beda-beda gitu. Tapi sebenarnya enak-enak aja semua. Ya. Terus selanjutnya ada kartu The Wheel of Fortune. Ya, ini mirip-mirip nih. Akan ada ups-nya, akan ada downs-nya. Dan 6 bulan ke depan ini kayak semacam bulan-bulan penting untuk menentukan arah kamu ya. Menentukan arah hidup kamu. Terus di sini ada Now is the time. Apapun yang kamu rencanakan untuk dilaksanakan selama 6 bulan ke depan, sebaiknya jangan ditunda ya. Sekarang. Lalu ada sushi. Kenapa kamu dapat makanan banyak banget nih? Sushi. Ini sushinya mentah ya, salmon. Oke. Pesan dari sushi ini yang ku dapatkan adalah don't judge a book by its cover gitu. Orang pertama kali makan sushi pasti kayak amis, mentah. Tapi waktu dicoba, enak banget. Aku suka banget sama sushi ya. Enak banget dan ternyata sehat gitu. Nah, tapi kalau dimakan berlebihan juga nggak bagus kan. Sebenarnya yang berlebihan nggak bagus ya. But anyway, artinya adalah jangan terlalu merasa kamu tahu semuanya. Jangan karena kamu pernah berhadapan sama orang kayak gini, terus kamu samaratakan semua orang. Lalu ada kartu The Sun. Bagus ya, kamu Leo dan kamu dapat kartu The Sun. Ini ngomongin tentang kecerahan hidup kamu nih. Sebenarnya terang juga ya, The Sun loh, terang. Tadi dapat kartu Purification juga, yang gambarnya itu adalah bunga matahari ya. Dan ini di ujung nih aku naruhnya. Jadi kayak akhir tahun ini semuanya akan kebuka sih jalan-jalannya. Kok jalan-jalan? Ya betul, jalan-jalannya, pintu-pintunya, cerah. Kamu dapat kartu nggak tuh? Dapat emblem si ramen atau mie. Ini ngomongin tentang, ini kan mangkoknya merah ya, keberkahan. Walaupun tadi di keuangan sempat ada problema, kamu ngerasa kurang, tapi sebenarnya kamu nggak akan pernah sampai mati sih. Jadi kayak masih terus akan berlanjut terus. Umur kamu panjang juga. Lalu focus on the good. Perhatikan sama fokus sama hal yang baik supaya kamu nggak berlarut-larut sama yang buruk aja. Kemudian ada kartu The Star. Tadi dapat 2 kartu ya. Sama ini berarti ada impian yang akan tercapai di sini. Dan impian itu lumayan masif ya. Ada The Star sama The Sun di sini. Bintang dan matahari. Iya, impian besar kamu tercapai sih sebenarnya nih. Apalagi di akhir tahun. Yang bisa bikin sekeluarga juga ikut seneng. Lalu ada kartu Three of Coins. Ini saat yang baik untuk berkolaborasi dengan banyak orang ya. Saat yang baik buat kamu dan bisa mendatangkan keberuntungan juga. Aku mau ambil pesan semesta buat kamu. Dan afirmasi. Buat Leo 6 bulan ke depan. It's okay to take a break. Yes, yang tadi gue bilang ya. Apalagi berkaitan sama asmara kamu. Itu oke banget untuk ambil break, ambil waktu istirahat. Lalu ada go for it. Nah, tadi nyambung tuh sama ngomong tentang
ngomongin tadi ya, the time is now, waktunya sekarang. Jadi kalau kamu udah tahu mau ngapain, udah maju aja tuh, be bold, beranikan diri dan ambil langkah pertama. Lalu yang selanjutnya kita dapat no need toxic relationship, just go away. Kalau kamu merasa ada di hubungan profesional atau personal ya, yang dirasa itu toxic, udah jauhi aja, pergi aja ya. Tapi juga memutuskannya jangan karena ego. Kamu harus tahu benar-benar definisi toxic itu apa. Lalu the friendship, pertemanan kamu, yang tadi aku bilang ya, pertemanan kamu ini akan jauh lebih luas di bulan ke depan. Dan itu jadi kesempatan kamu untuk bisa belajar dan berkolaborasi ya. Lalu the sweetness, yes, tadi kamu dapat sekotak selusin donat tadi ya. Manis nih, jadi konfirmasi 6 bulan ke depan hari-hari kamu isinya manis-manis aja ya. Lalu ada you can do it, konfirmasi ya. Kamu bisa kok ngelakuin apapun yang kamu mau nih. Ada kartu happiness juga dan good life. 6 bulan ke depan, senang-senang. Pada dasarnya senang-senang sih isinya. Kebahagiaan, kehidupan yang baik lah buat kamu. Oke? Lalu kita mulai pesan. Aku ngambil ini. Lalu satu lagi. Oke. Reminder buat kamu. Yang pertama, my success is inevitable. Kesuksesan aku itu tidak bisa ditolak. Tidak bisa dilewati, pasti akan terjadi. Nah, ini afirmasi buat kamu ya. I do not worry or stress out about metrics or analytics because I know that my success is inevitable. Everything will come together. Nah, artinya nggak usah dihitung-hitung. Nggak usah dihitung-hitung dan dibandingkan sama yang lain. Aduh, gila, bulan ini gue baru dapat sekian. Aduh, dibandingkan sama dia kok progres gue kayaknya lama banget ya. Jangan pernah membandingkan dan menghitung-hitung ya. Nggak usah terlalu dianalisa yang berlebihan. Apalagi di luar nalar kamu, di luar kemampuan kamu. Kenapa begini, kenapa begitu. Kalau memang masih bisa diusahakan, silakan ya. Beranikan diri untuk melakukan apapun yang memang kamu pikir itu bisa bantu. Tapi kalau seandainya sampai yang, kok bisa begini apalagi udah maksimal. Percayalah, kesuksesan kamu itu nggak akan kamu lewatin. Semuanya akan terjadi bersamaan dan di waktu yang tepat. Ya. Lalu yang kedua adalah politics and crime, they are the same thing. Even the stronger man needs friends. Nah, aku belum pernah dapat kartu ini. Ini mungkin berhubungan sama kerjaan kali ya. Di perpolitikan kamu nih, di kantor, atau memang mungkin kamu berhubungan sama politik juga ya. Ini kayaknya kamu mungkin akan mau witness atau melihat sesuatu yang seharusnya kamu nggak tahu tapi jadi tahu, terus jadi kayak rada-rada terlibat, dan itu ada hubungannya juga sama crime. Jadi hati-hati sama siapa kamu berbicara dan berhubungan ya. Lalu ada even the strongest man needs friends. Nah ini nih ego kamu nih, kalau butuh bantuan ngomong, bahkan orang terkuat pun juga butuh bantuan kan. Lalu di sini ada I want to ring the tropical islands with you, see the starry sky and polar regions with you, and sleep in the universe with you. Ini ada yang bucin maksimal sama kamu nih kayaknya. Ada seseorang yang mendambakan dan menginginkan liburan bareng sama kamu di pulau tropical ya, Bali mungkin, atau pada dasarnya di Indonesia sih ya. Nih. Lalu ada I'm innovative. I receive fresh creativity and innovative ideas today. I'm thankful that when I encounter problems, I find solutions. Ini afirmasi yang lain yang bilang kalau kamu nih sifatnya inovatif ya. Saya ini inovatif, aku ini inovatif. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun, aku akan selalu menemukan solusinya. Dan aku selalu bisa mendapatkan ide-ide kreatif dan inovatif hari ini. Dan aku berterima kasih bahwa aku bisa menyelesaikan semuanya. Lalu ada kartu ini nih. Ini kan kayak, aku kalau ngatain ini tuh kayak Wheel of Fortune ya, roda nih. Kamu nggak akan pernah mati, dia beneran, nggak akan pernah mati kutu ya. Selalu bergulir, selalu maju ke depan, dan nikmatin aja prosesnya. Nah tapi di sini, karena yang kelihatan cuma bagian atasnya aja ya nggak sih? Bawahnya nggak kelihatan. Jadi ini akan 6 bulan ini ngomongin tentang kenaikan bertahap, tapi pasti kamu akan ke puncak, gitu. Oke? Dan karena pasti akan turun juga, jadi pesannya satu, be humble, ya. Lalu yang terakhir ada ini, I love her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be once for all. Nah, ini lagi-lagi ngomongin tentang percintaan nih, tentang kesetiaan. Mungkin kamu akan dihadapkan dengan situasi, apalagi yang udah punya pasangan atau menikah ya, dimana mungkin ada masalah. Terus gara-gara masalah ini yang mungkin berkaitan sama keuangan dan karir, terus gara-gara masalah ini kamu ngerasa, aduh kayak gue gak bakalan bisa nih nemenin dia dari bawah lagi.
Nah, itu akan jadi pertanyaan besar buat kamu. Apakah gara-gara itu kamu jadi mau mundur karena nggak mau susah atau gimana? Atau sebaliknya, ini kamu dapatkan dari pasangan kamu sih. Dan kamu jadi bertanya-tanya apakah dia worth it untuk dipertahankan ketika kamu lagi berjuang atau gimana? Gitu. Oke? I know you love this video. Aku tahu kamu suka videonya. Iya nggak sih? 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 Please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Langsung aja follow juga Instagram aku yang mau personal reading ya. Dukung aku juga di sana. Aku suka buat weekly reading. Terus yang mau personal reading bisa langsung DM juga di Instagram. Dan jangan lupa follow TikTok aku. Aku suka live di sana juga. 1 kali sampai 2 kali seminggu sih. Jadi di follow dulu aja ya. I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye. Leo. Stay safe. Love you.